Palestina di atas Indonesia. Nah, bahkan dia mengingatkan bahwa orang Muslim yang tidak peduli dengan Palestina sama saja seperti sedang bermaksiat. Wih. Dikutip pikiran rakyat Bekasi.com dari tayangan video akun Instagram Felix Xiao Kamis 20 Mei 2021, Felix Xiao menjelaskan bahwa Allah mengelompokkan manusia bukan karena kesamaan fisik dan tujuan, tetapi yang paling signifikan sambung dia, pengelompokan manusia itu berdasarkan atas kesamaan mereka dalam mengakui Tuhan mereka, yaitu dalam Islam yaitu Allah SWT. Maka Allah menggariskan inamal mu'minu Nunah ikhwal, sesungguhnya orang yang beriman mereka yang mau untuk mengimani Allah SWT, maka mereka sangat bersaudara satu sama lainnya, kata Felix Xiao. Tidak perlu kesamaan fisik lagi, tidak perlu kesamaan cita-cita lagi. Selagi Anda dan saya sama-sama bersyahadat, maka Anda adalah saudara saya dalam keimanan, katanya menyambung. Walaupun belum pernah bertemu dengan semua penontonnya, Felix Xiao mengakui mencintai mereka. Saya juga mencintai orang-orang Muslim semuanya dan saya berharap mereka membela saya kelak nanti di hari kiamat. Karena saya tahu bahwa keimanan ini akan menyebabkan persaudaraan di antara kita tidak hanya di dunia juga di akhirat. Ucapannya, ya. Jadi Ustadz Felix Xiao berharap teman-teman yang Muslim membela dia nanti ya di hari kiamat. Mungkin ini seperti Nabi Muhammad juga ya, berharap dibela oleh umatnya ketika nanti di pengadilan akhirat gitu ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dengan Pak KC. Shalom Pak KC. Shalom. Salam sadar tanpa ragi yang luar biasa. Nabi Ya. ke-20 berapa nih? Malaikat Pak, saya udah naik pangkat. Oh, sudah jadi malaikat. Malaikat pemberitahu, malaikat Jibril. Waduh, saingan nih. Iya, saingan Jibril. Lebih enak jadi malaikat Pak, boleh ngegubrak-gubrak Nabi gitu supaya suruh baca kan. Iya, bener. Nah, ini di sekeliling saya pun banyak malaikat tuh sedang menempel-nempel di mulut saya. Itu. Oke, Pak KC. Tadi kita udah baca berita tentang Ustadz Felix Xiao nih. Dia berkata bahwa nasionalisme itu nggak ada dalilnya di dalam Islam. Apakah benar demikian, Pak? Salah itu, yang tidak ada dalilnya itu Muhammad bin Abdullah, tidak ada dalilnya di Al-Quran. Nah loh. Dan juga Muhammad bin Abdullah itu tidak bisa menyelamatkan umat Islam. Begitu. Itu yang tidak ada dalilnya. Begitu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa nasionalisme tidak ada dalilnya, itu provokator itu. Tidak boleh ada di Indonesia, dia merusak bangsa Indonesia itu. Membuat bangsa Indonesia membenci tanah air, mencintai tanah Arab. Yang keliru itu. Justru yang tidak ada dalilnya itu Muhammad bin Abdullah. Tidak ada Muhammad akan menyelamatkan umatnya di Al-Quran. Makanya akan rugi dia nanti di akhirat. Begitu, Pak Tanpa Ragi. Oke, nah ini dia dalam cuitan tersebut Felix membandingkan antara membela nasionalisme dan membela Islam, katanya nih ya. Menurut Felix Xiao nih, membela Islam itu jelas pahalanya gitu, dan contoh tauladannya gitu jelas. Berbanding terbalik dengan nasionalisme yang tidak punya dalil dan panduannya. Nah tadi Bapak udah bilang ya nasionalisme nggak punya dalil ini keliru ya. Nah bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini, membela Islam itu jelas pahalanya gitu dan contoh teladannya ini? Kalau sekarang aja udah berbohong dia. Jelas pahalanya bagaimana? Sedangkan sampai saat ini umat Islam tidak mengetahui apa itu pahala. Oh nanti di akhirat, nggak mungkin, di akhirat itu udah mati, nggak bisa nuntut. Dalilnya saja tidak ada pahala nanti di akhirat, tidak ada. Karena pahala menurut bahasa Arab itu upah di dunia, itu pahala namanya bahasa Arab. Begitu. Jadi itu penyesatan itu menurut saya. Felix Xiao mengatakan seperti itu adalah penyesatan bangsa Indonesia. Dan tidak perlu ada di Indonesia orang semacam itu. Karena itu akan memprovokasi, dia mencari makan di Indonesia, mencari panggung. Tapi dia ngomongnya tidak terarah. Ya, tidak terarah. Mengajak kepada Allah dengan mengatakan pahala. Apa hubungannya pahala dengan Allah? Itulah berbicara dengan
Iya, katanya nanti ada pahala dari Allah. Dia sendiri belum ketemu Allah kok, bagaimana bisa cerita pahala dari Allah? Hmm. Bagaimana bisa mendapatkan pahala dari Allah? Dia sendiri belum pernah jumpa dengan yang namanya Allah, SWT. Jadi jangan, Hmm. tolonglah, jangan menyusahkan orang Indonesia, jangan membelok-belokkan pikiran Indonesia untuk membela negara-negara luar. Karena jelas saya ponis bahwa agama Islam itu adalah politik. Politik negara Arab supaya menundukkan orang Indonesia. Nah, itu politiknya Felix Xiao biar didengar orang. Akhirnya Indonesia jangan diikutin. Jelas orang kayak gini tidak layak di Indonesia menurut saya. Begitu. Hmm. Nah, bagaimana dengan ini contoh teladannya nih? Katanya bela Islam contoh teladannya itu jelas gitu. Ya jelas teladannya bangkrut. Yang jadi teroris aja bangkrut, bom bunuh diri. Mereka orang Arab ngakak, ketawa. Gitu. Hmm. Jadi harus nyadar Hmm. lah. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Orang Arab Oke. ngakak, orang bangsa kita jadi korban peledakan bom, kerusuhan di bangsa Indonesia. Kan jelas dia korban. Mereka itu berteriak-teriak mau mengorbankan orang lain, kayak si Rizik Syihab itu. Dia ingin nyaman, ingin dibela, siapa dia? Oh, Hmm. saya cucu dari mana? Sejarahnya nggak jelas itu. Kalau keturunan jin saya percaya tuh. Oke, jadi kalau contoh teladannya teman-teman yang mau tahu contoh teladan membela Islam itu adalah para bom bunuh diri, terus udah gitu jihadis gitu-gitu ya Pak ya? Itu Ya teladannya ya? itulah. Itu teladan, masa teladan seperti itu harus diteladani. Kalau yang harus diteladani itu yang mengasihi, membantu, menolong, menyembuhkan sakit penyakit. Nah, itu yang harus diteladani. Siapa yang melakukan itu? Yesus, bukan Muhammad. Kalau Muhammad paling diteladani kawin istri banyak, anak umur 6 tahun dikawin. Nah, itu tidak patut diteladani, kayak gitu mah pengajaran setan. Bisa jadi pengajaran jin, karena di Al-Quran kan surat 72 Al-Jin ada. Jadi surat jin, bisa jadi ketempelan jin itu. Hmm. Gitu. Oke, kalau ini Pak apa? Berarti pahalanya pun nggak jelas ya pahala ini yang Tidak di. jelas sampai saat ini, tidak ada yang bisa menunjukkan pahala itu seperti apa, supaya hanya orang ngomong pahala di akhirat nanti pahala besar. Pahala itu cuma pahala kencana yang saya tahu di Jakarta, bis itu rodanya Hmm. 6. Jadi ini kasihan Yes. banget dong Pak kalau misalnya ada orang mau ikuti Kasian orang teladan ini. Indonesia menurut saya sih ini di bego-begoin si Pelik ini kalau begini, orang Indonesia yang rela Hmm. mati, bom bunuh diri, rela mati bela Palestina. Itu cobalah bangsa Indonesia ini sadar sekarang. Kebohongan-kebohongan sudah mulai tampil. Si Somad itu kan mempromosikan Indomaret 212 itu kan semua berbohong. Terus ada Kampung Korma lagi Jonggol. Itu kan mereka berbohong lagi. Jadi sekarang bangsa Indonesia waktunya pada nyadar. Ya, yang paling penting tidak ada ayatnya bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyelamatkan umatnya. Tidak ada. Jangan kita dininak bobokkan dengan Muhammad. Muhammad saja belum tentu masuk surga atau tidak. Tidak ada ayatnya, tidak ada dalilnya Muhammad masuk surga di Al-Quran. Begitu. Ini perlu didengar publik ini. Agar banyak orang sadar, tidak terkecoh, diperalat oleh model ustadz mu'alaf kayak gini nih. Gitu. Yang kayak gini yang memframing, ngadu domba bangsa Indonesia biar rakyat Indonesia memerangi pemerintah, melawan pemerintah. Ini kurang ajar, ini provokatif ini. Begitu menurut saya sih seperti itu. Ini mestinya diapain ini Pak orang begini Pak? Ya diusirlah dari tanah Indonesia, nggak boleh ada tuh. Karena itu akan jadi duri di dalam Indonesia. Nah, Gitu. bagaimana dengan ini Pak? Oke, tadi udah contoh teladannya. Kalau misalnya mau lihat teladan bela Islam itu ya bom bunuh diri, terus jihad, perang sama orang, bunuh-bunuhan sama orang, itu bela Islam kan? Kalau pahalanya itu nggak jelas tuh, ya, nggak ada pahalanya. Nabi Muhammad aja belum tentu masuk surga gitu, nggak ada dalilnya Nabi Muhammad masuk surga. Nah, terus begitu kalau nasionalisme ini nggak punya dalilnya gimana nih Pak?
Dalilnya nasionalisme itu dari mana, Pak? Dalilnya nasionalisme itu adalah dari poin Pancasila nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia, itu dalilnya. Dalil itu bahasa Arabnya dalil. Kalau bahasa Indonesia itu adalah catatan yang menjadi rujukan, maka itu disebut dalil. Dalil itu catatan, tulisan, ayat yang jadi rujukan yang mana? Nah, itu disebut dalil. Susah sih ngomong, mereka mau ngomong dalil tapi tidak paham definisi kata dalil. Ini bahaya ini. Berarti kalau Felix Yao bilang nasionalisme nggak ada dalilnya, mungkin dia belum pernah baca Pancasila kali, Pak ya? Ya, pantaslah makanya mualaf karena dia tidak paham Pancasila. Dan orang yang semacam itu tidak layak di Indonesia. Mari bangsa Indonesia bangkit. Orang kayak gini nih provokator nih. Gitu. Iya. Pelecehan itu terhadap bangsa Indonesia. Gitu. Bukti itu. Yang keluar dari Islam dikejar-kejar. Ini kan fakta. Saya Muhammad KC dikejar-kejar sampai harus berpindah-pindah tempat. Ya, gara-gara menyampaikan kebenaran semacam ini. Saya menegakkan nasionalis di Indonesia. Pokoknya yang bangsa Indonesia yang moderat, yang nasionalis, ayo bangkit, bela Indonesia. Kita lawan orang-orang semacam Felix Yao begitu. Dia orang nggak punya ilmu itu, nggak berpendidikan dia. Ya nggak paham Pancasila. Kalau paham mengerti Pancasila nggak mungkin begitu. Itu saja. Gimana lagi? Iya, kayaknya dia lebih. Ya, yang lucu juga ini ya. Jadi dia bilang tidak usah bela Indonesia, tapi harus peduli Palestina ya. Saya kadang-kadang berpikir, Pak, ini jangan-jangan Indonesia ini lagi dijajah Palestina atau gimana gitu ya? Bisa jadi, ya. Kita bangsa Indonesia harus bangkit. Jangan sampai budaya bangsa di Indonesia dikesampingkan, budaya Arab diutamakan. Ini tidak perlu didengar ini. Ustadz semacam ini mau membawa ke neraka ini. Baik neraka akhirat, baik neraka dunia. Neraka dunianya ini memancing peperangan, ribut, pembunuhan. Inilah orang yang semacam ini. Begitu. Pak, kalau ini kan dibilang gini, Pak, sebut yang tidak peduli Palestina sama dengan bermaksiat. Bermaksiat ini sebenarnya apa, Pak, artinya, Pak? Aduh, orang nggak ngerti maksiat. Udahlah, jangan dijelasin, nanti malah tentang maksiat dia punya ilmu malah. Kalau kita jelasin tentang maksiat kepada dia percuma juga, karena dia nggak paham dia maksiat. Lebih jago ya? Dia lebih jago itu daripada kita ya? Iya, dia merasa lebih jago. Kalau kita yang terangin malah dianggap lecehkan dia, kasihan. Ya, kita harus paham definisi maksiat itu apa. Ya. Apa itu, Pak? Asal jeplak aja. Yang namanya maksiat itu perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, itu maksiat. Emangnya Tuhan memerintahkan berperang? Kagak. Ya, maksiat itu melakukan Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.